Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disahkan PBB disebut dapat membelah Gaza menjadi dua bagian. Alih-alih rekonstruksi terpadu, skema ini justru berpotensi mengunci Gaza dalam pemisahan permanen menjadi dua entitas dengan pengelolaan yang berbeda. Intinya Gaza akan dibagi secara de facto menjadi zona hijau di bawah kontrol Israel dan zona merah di mana warga Palestina akan dipusatkan. Rencana yang masuk dalam 20 poin rencana damai Trump ini memicu kekhawatiran serius di kalangan diplomat dan pekerja kemanusiaan. Banyak pihak menilai skema itu menyerupai strategi kolonial untuk memfragmentasi dan mengisolasi populasi yang diduduki. Bagaimana detail rencana pemisahan ini bekerja? Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Jadi bagaimana detail rencananya? Mengutip New York Times, inti dari rencana kontroversial ini adalah pembagian Gaza secara de facto menjadi dua zona. Zona pertama adalah zona hijau yang berada di bawah kendali militer Israel dan para sekutunya. Zona hijau terletak di wilayah timur Gaza yang kini dikuasai Israel pasca gencatan senjata. Zona kedua adalah zona merah yang dipusatkan sebagai wilayah bagi para pengungsi Palestina dan mayoritas masih dikuasai Hamas. Kedua zona dipisahkan oleh garis batas tak terlihat yang disebut sebagai garis kuning. Nantinya di zona hijau, Amerika dan Israel akan membangun alternatif safe communities alias komunitas aman alternatif. Visi Amerika adalah membangun hunian yang sifatnya lebih permanen dibandingkan tenda-tenda yang digunakan warga Gaza saat ini, meskipun tetap bersifat sementara. Para pejabat menyebut salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah unit hunian kontainer. Hunian seperti ini telah digunakan untuk menampung pengungsi di Suriah, korban gempa bumi di Turkiye, dan pasukan Amerika Serikat di pangkalan militer Timur Tengah. Setiap kompleks dirancang untuk menampung antara 20.000 hingga 25.000 orang dengan dilengkapi klinik medis dan juga sekolah. Saat ini hanya sedikit dari 2 juta penduduk Gaza yang berada di zona hijau. Kebanyakan terdesak di zona merah yang dikendalikan Hamas, di mana Amerika Serikat dan Israel belum mengizinkan rekonstruksi apapun. Rencana ini juga merupakan cerminan dari kegagalan rencana damai Trump sebelumnya untuk melucuti senjata Hamas. Sehingga pejabat Amerika dan Israel berupaya melakukan apa yang mereka bisa di wilayah yang mereka kuasai. DKPBB memperkuat kerangka kerja ini dengan mengesahkan resolusi yang mendukung pengelolaan Gaza oleh Dewan Perdamaian serta Pasukan Stabilisasi Internasional atau ISF. Namun resolusi itu mendapat penolakan keras dari Hamas karena dianggap bukan merupakan hasil negosiasi. Ex-pejabat senior PBB di Palestina, Jonathan Wittol menyebut Amerika Serikat dapat menggunakan dalih poin 17 dari rencana Trump sebagai dasar pembuatan komunitas aman. Poin itu menyebut jika Hamas menolak proposal, peningkatan bantuan akan dilanjutkan di wilayah bebas teror. Dalam hal ini berarti di zona hijau. Dengan demikian, komunitas aman alternatif dapat menjadi satu-satunya pusat penyaluran bantuan yang diaktifkan. Ini secara efektif memperpanjang blokade total bagi warga Palestina di zona merah. Pejabat Amerika Serikat menyebut warga Gaza akan mendapat prospek keamanan yang lebih baik, peluang kerja, serta kesempatan membangun kembali kehidupan di kompleks baru. Meski begitu, kritik tajam muncul dari komunitas kemanusiaan dan diplomat Eropa yang melihat skema ini sebagai strategi yang lebih gelap. Jonathan Wittol menilai rencana itu akan semakin menghancurkan prospek kedaulatan Palestina. Ia menjelaskan tujuan penciptaan kamp-kamp ini bukan murni sebagai bantuan kemanusiaan, melainkan disebutnya untuk menciptakan zona perampasan. Palestina juga bersuara mengkritik kebijakan yang dinilai tak adil bagi warganya. Hayat Abu Ramadan, Ketua Kamar Dagang Kegubernuran Gaza mengungkapkan resistensi emosional terhadap rencana pemindahan paksa ini. Model komunitas terpusat seperti ini bukanlah hal baru.
Wito membandingkannya dengan strategi era kolonial, seperti saat Inggris menciptakan desa-desa baru di Malaya pada tahun 1950-an, atau saat Amerika membuat desa-desa strategis di Vietnam pada tahun 1960-an. Semuanya bertujuan mengurangi dukungan semaksimal mungkin terhadap kelompok perlawanan. Rencana komunitas aman alternatif ini menghadapi banyak kerumitan di lapangan yang berpotensi memperlambat pelaksanaannya serta menimbulkan resiko etika yang besar. Pertama, masalah waktu. Kompleks pertama di Rafah kemungkinan baru akan siap dalam beberapa bulan. Proses pembersihan puing dapat makan waktu berbulan-bulan jika ditemukan terowongan, amunisi yang tidak meledak, atau sisa-sisa jenazah manusia. Setelah itu dibutuhkan 6 hingga 9 minggu untuk mendirikan rumah prefabrikasi. Kedua, muncul isu keamanan dan kebebasan bergerak. Kekhawatiran terbesar diplomat Eropa adalah argumen pejabat Israel bahwa demi alasan keamanan, warga Palestina hanya boleh pindah ke kompleks baru dan sama sekali tak boleh meninggalkan kompleks tersebut. Ketiga, masalah penyaringan calon penduduk. Personel keamanan Israel akan menyaring latar belakang warga Palestina yang melamar. Para diplomat khawatir banyak pekerja sektor publik seperti polisi atau petugas kesehatan masuk daftar hitam karena merupakan kerabat militan Hamas. Hal ini mengingat Hamas telah memerintah Gaza selama 18 tahun. Terakhir, ada masalah hak properti. Pejabat AS sedang mencari cara untuk memberikan kompensasi kepada pemilik properti Palestina yang tanahnya digunakan untuk pembangunan kompleks baru. Namun proses ini beresiko terhambat karena memerlukan negosiasi dengan ribuan pemilik lahan. Rencana yang dipimpin Amerika untuk membangun komunitas aman alternatif di Gaza telah membelah Gaza menjadi dua entitas yang berbeda. Pejabat AS menyebutnya sebagai solusi praktis untuk bantuan darurat dan rekonstruksi. Sementara para kritikus melihatnya sebagai strategi terencana untuk mengisolasi populasi Palestina di bawah pengawasan internasional. Strategi ini secara de facto mengabadikan pendudukan Israel, sekaligus mengesampingkan prospek kedaulatan Palestina yang utuh. Dengan rekonstruksi yang dilabeli sebagai zona hijau dan pengabaian zona merah, rencana ini beresiko melanggar hak asasi manusia warga Gaza. Di tengah ketidakpastian ini, nasib 2 juta penduduk Gaza kini tergantung pada apakah kompleks baru itu akan menjadi rumah yang aman atau sekadar monumen baru bagi impunitas kolonial. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.